awal film terlihat seorang wartawan bernama Budiman Sailandra sedang berada di dalam mobil bersama 3 petugas. Namun dia belum tahu kemana dia akan dibawa karena Budiman juga tidak mengenal ketiga petugas ini. Saat mereka sampai di tempat tujuan, ternyata Pak Budiman dipanggil oleh temannya yang seorang jenderal bernama Heru Kusuma. Lalu Jenderal Heru menyuruh Pak Budiman segera masuk ke dalam gedung ini, dan betapa kagetnya dia saat melihat puluhan mayat berada dalam posisi sujud di hadapan foto seorang wanita menyeramkan. Jenderal Heru merasa heran siapa orang yang mampu menggali kuburan dan memindahkan puluhan mayat dalam waktu 1 malam ke dalam gedung ini. Lalu dia menyuruh Pak Budiman memfoto dan menyimpan sejarah yang mereka temukan secara pribadi karena besok akan diadakan konferensi Asia Afrika di dalam gedung ini. Namun Jenderal Heru curiga puluhan mayat tadi kembali hidup dan masuk ke dalam gedung karena ada banyak sekali bekas telapak kaki di halaman ini walaupun mereka sulit mempercayainya. Singkat waktu puluhan tahun kemudian terlihat seorang wanita bernama Rani mendapat kabar baik dari dosennya bahwa dia berhasil meraih beasiswa di luar kota. Namun Rani merasa ragu karena dia harus meninggalkan keluarganya. Sedangkan adik Rani bernama Bondi bersama 2 temannya sedang menggali tanah bekas kuburan di halaman apartemen. Lalu ayah teman Bondi datang dengan kasar dia menyuruh anaknya segera pulang dan memasak. Sementara itu adik Rani yang bernama Tony diam-diam dia mengikuti seorang wanita bernama Tari. Lalu dia dimarahi karena Tari tahu dari tadi Tony mengikutinya. Lalu Tony menjelaskan dia hanya ingin memastikan Tari sampai ke apartemennya dengan selamat. Namun Tari tahu itu hanya alasan saja. Tapi karena radio milik Tari rusak, dia menyuruh Tony segera memperbaikinya. Lalu ketika sampai di apartemen milik keluarganya, terlihat Tony sangat bahagia karena dia yakin pasti Tari akan menyukainya. Dan ketika sedang makan, Rani memberitahu keluarganya ini besok dia akan menerima beasiswa kuliah di luar kota. Mendengar kabar itu, kedua adiknya merasa sedih karena harus berpisah dengan Rani. Lalu Tony memberitahu ayahnya, Bondi selalu menggali tanah bekas kuburan di halaman apartemen. Mendengar Tony mengadukan perbuatannya, Bondi dengan kesal mengatakan dia sangat menyesal berada di keluarga ini, terlebih ibu mereka adalah hantu. Setelah selesai makan, Rini turun ke lantai bawah untuk membuang sampah dan betapa kagetnya dia saat melihat orang-orang yang tinggal di lantai ini menatapnya dengan tatapan yang menyeramkan. Namun Rini mengira semua itu hanya halusinasinya saja karena sebenarnya terlihat orang-orang yang tinggal di lantai ini sedang sibuk dengan kegiatan masing-masing. Lalu ketika Rini sampai di ruangan apartemen milik keluarganya, di lantai bawah terlihat seorang bocil bernama Wisnu pergi ke tempat itu untuk membuang sampah. Tapi tiba-tiba saat Wisnu membuang sampah, dia ditarik oleh hantu ayahnya yang sudah meninggal. Beruntung Wisnu berhasil selamat, dia langsung lari ngabret ketakutan pergi meninggalkan tempat ini. Kemudian scene berpindah ke Pak Budiman Sailandra. Terlihat dia sangat sedih ketika mendengar kabar teman baiknya Jenderal Heru meninggal dengan cara melakukan diskon nyawa. Tapi sebelum kejadian itu, Jenderal Heru mengirimkan surat kepada Pak Budiman. Dia mengatakan ingin melakukan diskon nyawa karena selalu mendapat teror dari sosok tidak terlihat. Dia juga memberitahu gedung di mana mereka berdua menemukan puluhan mayat dulu sekarang menjadi apartemen. Dia menyuruh Pak Budiman Sailandra segera menyelamatkan orang-orang yang tinggal di sana.
Keesokan harinya di apartemen itu terlihat orang-orang sedang menunggu lift. Namun sialnya, uang recehan milik seorang perempuan jatuh berserakan. Sedangkan di lantai atas, Tony bersama ayahnya berniat pergi mencari mobil untuk Rini. Namun Tony malah mengikuti ajakan Tari dan membiarkan ayahnya pergi sendirian. Sementara itu di lantai bawah, orang-orang mengira lift sedang macet. Mendengar hal itu, para bocil berniat pupulung uang receh milik si wanita tadi tanpa mereka ketahui. Di lantai atas, lift yang dinaiki ayah Rini mengalami kerusakan dan hilang kendali. Lalu tiba-tiba, para bocil itu bucat tertimpa lift. Singkat waktu saat malam tiba, ternyata semua orang yang berada di dalam lift tadi juga meninggal dunia. Terlihat orang-orang yang tinggal di sekitar apartemen itu berdatangan menghadiri acara tahlilan di setiap ruangan apartemen milik para korban. Tapi beruntung, ayah Rini berhasil selamat walaupun dia mengalami luka yang cukup parah. Namun ayah Rini tidak ingat bagaimana dia bisa selamat sedangkan orang lain meninggal dunia di kecelakaan lift tadi. Lalu Rini pergi, dia ingin menemani Wisnu karena ibunya juga meninggal sedangkan keluarganya tidak ada yang datang satupun. Kemudian scene kembali kepada Pak Budiman Sailandra, terlihat dia sangat kesulitan menemukan alat transportasi umum yang bersedia mengantar dia ke apartemen yang dikatakan Jenderal Heru, karena menurut perkiraan cuaca di tempat itu akan terjadi badai besar dan banjir. Lalu seorang pria aneh memberitahu Pak Budiman baru saja terjadi kecelakaan lift di sana. Mendengar kabar itu, Pak Budiman semakin yakin dengan apa yang dikatakan oleh temannya. Sementara itu di apartemen terlihat Tony memberikan radio yang sudah selesai dia perbaiki kepada Tari. Setelah Tony pergi, Tari langsung menyetel radio itu. Ketika Tari sedang mengisi TTS sambil mendengarkan radio, dia mendengar suara seorang wanita bernama Tari menelpon penyiar, namun dia mengatakan hal-hal aneh yang membuat Tari ketakutan. Merasa penasaran, Tari terus menambah volume radio dan mendengarkan suara wanita itu berbicara. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya Tari saat melihat dirinya sendiri dalam keadaan terpelintir di atas lemari. Namun ternyata itu hanya halusinasi Tari saja. Karena takut, Tari menyuruh Tony membuang radio ini ke tong sampah. Di ruangan apartemen lain, terlihat Bondi memberikan makanan kepada keluarga temannya. Terlebih ayah temannya ini baru saja meninggal di kecelakaan lift. Lalu seketika lampu di apartemen ini padam dan mereka mendengar suara seorang perempuan di luar ruangan. Saat teman Bondi mengeceknya, tidak ada siapapun di sini selain mereka. Sedangkan Tony yang berniat ingin pulang ke ruangan apartemen milik keluarganya, dia malah bertemu dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz mengajak Tony mengecek setiap ruangan korban kecelakaan lift. Dengan terpaksa, Tony pun mengikutinya. Setelah selesai memeriksa salah satu ruangan milik korban, Pak Ustadz merasa punggungnya encok. Dia menyuruh Tony memeriksa ruangan para korban di lantai atas, sedangkan dia akan memeriksa ruangan para korban di lantai bawah. Melihat Tony seperti ketakutan, Pak Ustadz mengatakan, sebagai manusia kita hanya harus patuh dan takut kepada Allah, karena tidak akan ada manusia yang sudah meninggal hidup lagi. Mendengar ceramah dari Pak Ustadz, dengan terpaksa Tony menuruti perintahnya. Berbeda dengan Bondi bersama dua temannya, dengan berani mereka masuk ke setiap ruangan yang kosong. Bahkan mereka memasuki ruangan milik Pak RT.
Saat memasuki ruangan kerja Pak RT, Bondi menemukan banyak sekali foto jadul mengenai apartemen ini. Namun mereka heran karena di setiap foto tertulis tanggal 14 April setiap tahunnya. Dan kebetulan sekarang tanggal 13, mereka yakin besok akan ada sesuatu yang terjadi. Kembali kepada Tony, ketika dia memasuki ruangan apartemen nomor 1303, dia melihat ada dua mayat di sini. Dan ketika Tony berniat menutup jendela yang terbuka, tiba-tiba betapa kagetnya dia saat melihat dua mayat itu bergerak dan menatap ke arahnya. Ketika sadar, dia bertemu dengan si Gondrong yang langsung meminta tolong kepada dia. Si Gondrong menyuruh Tony masuk ke ruangan apartemen tetangganya karena garpunya jatuh ke sana saat si Gondrong ingin pupulung barang milik tetangganya itu. Setelah mengambil garpu milik si Gondrong, Tony menemukan sebuah buku aneh dan ketika dia membukanya, terlihat banyak sekali foto jadul mengenai pembangunan apartemen ini dan betapa herannya Tony saat melihat ada foto ibunya yang sudah meninggal di sini, padahal keluarga Tony baru saja pindah ke apartemen ini. Sementara itu, Tari merasa ada sesuatu yang aneh di dalam ruangan apartemen miliknya. Namun beruntung saat dia merasa sangat ketakutan, Tari bertemu dengan Pak Ustadz yang kebetulan sedang mengecek ruangan para korban di lantai ini. Lalu Tari mengajak Pak Ustadz masuk terlebih dahulu karena ada yang ingin dia tanyakan. Setelah itu Tari bertanya apakah hantu benar-benar ada. Pak Ustadz menjawab tidak ada, mungkin itu hanya jin yang menjelma menjadi sosok menyeramkan untuk menakut-nakuti orang yang memiliki keimanan lemah. Mendengar penjelasan dari Pak Ustadz, Tari segera mengambil air wudhu. Dia berniat menunaikan sholat isya supaya tidak selalu dihantui rasa takut. Namun tetap saja karena Tari jarang sekali sholat, dia sulit untuk khusyuk dan tiba-tiba Tari merasa dia sedang berada di dalam neraka. Namun kali ini Tari mencoba untuk tetap fokus, akan tetapi betapa kagetnya Tari saat melihat banyak sekali pocong mengelilingi dirinya. Kemudian scene berpindah ke adik temannya Bondi yang bernama Wina. Terlihat dia bersama sang ibu sedang menjaga mayat ayahnya. Lalu Wina mendengar suara seseorang dari luar. Namun saat Wina mengeceknya, dia hanya melihat 3 bayangan anak kecil di kegelapan. Dan betapa kagetnya dia saat salah satu dari 3 sosok menyeramkan itu menghampiri dirinya. Lalu Wina melihat sang ibu masuk ke dalam lift. Akan tetapi ketika dia mengikutinya, tiba-tiba Wina berteriak histeris saat melihat ketiga sosok arwah temannya yang sudah meninggal menghantui dirinya di dalam lift. Lalu terlihat diam-diam Rani mengambil koper yang selalu dibawa ayahnya bekerja karena dia merasa curiga ada sesuatu di dalamnya. Selama ini ayahnya selalu mengunci koper ini di dalam lemari dan tidak membiarkan anak-anaknya melihat isi dari koper itu. Setelah berhasil mengambil koper, Rani bersama Wisnu bertemu dengan Tony, Tari, dan si Gondrong. Lalu Tony segera mengajak kakaknya melihat barang yang baru saja dia temukan. Tony memberitahu mereka foto-foto jadul ini dia temukan di ruangan sebelah yang tadinya ingin dirampok oleh si Gondrong. Tony pun mengatakan dia melihat foto ibunya ada di sini, namun Rani merasa itu bukan foto ibunya, melainkan sosok hantu wanita yang selalu mereka lihat. Kemudian mereka curiga jika ayahnya bersekutu dengan iblis. Lalu mereka berusaha membuka koper yang selama ini dirahasiakan. Setelah koper itu berhasil terbuka, betapa kagetnya mereka saat melihat banyak sekali jari manusia di dalam koper ini. Mereka pun lari ngabret seedan-edannya meninggalkan koper itu.
Namun ketika ingin turun ke lantai bawah, Rani mengajak Tony mencari keberadaan Bondi terlebih dahulu. Sedangkan di lantai atas terlihat Bondi bersama kedua temannya merasa penasaran dengan salah satu ruangan di lantai ini. Dan ketika Bondi membukanya, betapa kagetnya dia saat melihat adiknya yang sudah lama hilang berada di ruangan ini dan bersikap aneh. Setelah itu Tony dan Rani datang, mereka pun kaget saat melihat adiknya yang sudah lama hilang berada di ruangan ini. Namun Bondi tidak percaya jika itu adiknya. Walaupun Bondi ketakutan, Rani tetap membawa adik bungsunya itu keluar dari ruangan ini dan pergi bersama mereka semua. Sementara itu di lantai bawah, Tari merasa sangat kesal sudah mengikuti arahan si Gondrong karena ternyata di luar sedang banjir sehingga mereka tidak bisa pergi dari apartemen ini. Namun saat si Gondrong ingin naik, dia melihat wanita aneh bergaun putih. Saat si Gondrong menyentuhnya, wanita itu hilang. Akan tetapi ketika si Gondrong membuang gaun wanita itu, dia melihat sosok hantu menyeramkan sehingga si Gondrong pun meninggal tertusuk besi. Sedangkan Tari, dia berniat mencari keberadaan Tony dan Rani. Tapi betapa kagetnya dia saat melihat sosok pocong berada di lantai atas. Namun beruntung ketika Tari merasa sangat ketakutan, dia kembali bertemu dengan Pak Ustadz yang baru selesai mengecek ruangan para korban. Untuk menenangkan rasa takut Tari, Pak Ustadz pergi. Dia berniat ingin membuktikan jika hantu itu tidak ada. Namun setelah beberapa menit, Tari merasa heran karena Pak Ustadz tidak kunjung kembali. Dan saat dia mengeceknya, betapa kagetnya Tari ketika melihat sosok makhluk tidak terlihat menyiksa dan mematahkan leher Pak Ustadz. Melihat kejadian menyeramkan itu, Tari masuk ke dalam tempat pembuangan sampah yang sempit. Lalu dia mendengar suara radio yang sudah dibuang oleh Tony. Dan tiba-tiba Tari melihat ada pocong di atas kepalanya. Akhirnya Tari pun meninggal dalam keadaan tubuh terpelintir. Sementara itu di lantai 14, Rani bersama yang lain bertemu dengan si ayah. Ayahnya mengatakan semua kegiatan aneh itu dia lakukan supaya Rani dan kedua adiknya tetap selamat. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat ada anak bungsunya bersama Rani. Lalu tiba-tiba si ayah mengatakan anak bungsunya itu adalah anak iblis. Namun seketika keadaan menjadi gelap dan mereka terpisah satu sama lain. Kemudian entah apa yang terjadi, Rani sudah berada di sebuah ruangan. Dia melihat adik bungsunya memimpin acara ritual para penganut sekte sesat. Begitupun dengan ayahnya bersama kedua adik Rani yang akan dijadikan tumbal. Lalu adik bungsunya datang memaksa Rani memakan sebuah daun sehingga dia pingsan dan tiba-tiba terbangun di sebuah kamar mewah. Namun Rani belum sadar sekarang dia hidup di dalam dunia mimpi. Tapi ketika Rani sedang belajar, dia teringat kejadian menyeramkan di apartemen. Itu berarti semua yang dia alami saat ini hanyalah ilusi, efek dari daun kecubung yang diberikan adik bungsunya. Setelah itu Rani kembali sadar, namun dia melihat ayahnya ditarik oleh dua kuda sehingga tubuh si ayah hancur. Namun beruntung ketika giliran Tony, Pak Budiman datang tepat waktu untuk menggagalkan ritual sesat itu menggunakan senjata jimat yang diberikan oleh Jenderal Heru. Lalu Pak Budiman segera menembakkan jimat ke arah hantu wanita bernama Renimom yang selama ini disembah oleh para penganut sekte sesat ini. Kemudian Pak Budiman menyuruh Rani dan yang lain segera lari pergi meninggalkan apartemen ini dan naik ke perahu yang dia gunakan untuk sampai ke apartemen ini tadi.
Setelah mereka berhasil selamat, Pak Budiman memberitahu dulu ayah Rani menikah dengan seorang perempuan penganut sekte sesat, yaitu ibu mereka, sehingga dia harus melakukan ritual aneh setiap tahun demi menyelamatkan anak-anaknya. Singkat waktu keesokan harinya, terlihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Ibu Rani bersama pria yang pernah bertemu dengan Pak Budiman di halte bus datang ke tempat ini. Namun anehnya mereka berdua malah senang semua kekacauan terjadi di apartemen karena ternyata pasangan ini juga penganut sekte sesat. Lalu film pun berakhir.